ini bisnis ini sederhananya adalah merubah hiburan menjadi penghasilan. Konsepnya adalah social advertising, Pak. Oke. Ini pertama kali Pak yang ada di Indonesia. Oke. Nah, ya ini mungkin saya percepat Pak ya, karena mungkin Pak Bona sama Kak Alvaro udah tahu lah bahwa dunia memang sudah berkembang dengan sangat cepat. Apa aja yang berubah? Lembaga keuangan, kita tahu bahwa udah geser ke online. Pembelanjaan, mall sudah banyak yang sekarang geser ke online. Termasuk di sini juga transportasi ya. Dan juga dunia periklanan Pak sudah geser ke online. Oke. Tokoh dunia mengatakan Bill Gates, kalau kita nggak geser ke online, kita yang digeser. Artinya kita siap-siap bangkrut deh, karena dia terbukti digeser sama Jeff Bezos kan, pendiri Amazon. Oke. Nah, dunia iklan, jadi penekanannya kepada advertising. Nah, konsepnya seperti ini Pak. Media iklan ini kan sebuah bisnis yang nggak ada matinya Pak. Selama orang produksi produk baru, selama perusahaan ciptakan produk-produk baru, selama perusahaan baru membuat produk baru lagi kan. Ya. Dana iklan ini nggak akan habis, selalu ada. Itu yang pertama. Yang kedua Pak, ternyata perusahaan-perusahaan besar untuk menghindarkan pajak, dia lebih baik lempar pengeluaran untuk iklan. Begitu. Jadi masuk akal, karena iklan dianggap pengeluaran oleh pemerintah kan. Pajak dibayar sama perusahaan perikanan perusahaan itu. Ya, karena dia dapat penghasilan dari orang bayar pajak, bayar iklan. Intinya nggak akan putus Pak. Dan dananya gede banget Pak. Ini saya gambaran. Sorry, ini slide-nya belum masuk ke situ ya. Masih dia di jalan Pak. Okay. Jadi gini, dunia iklan ini pertumbuhannya kayak gini. Perubahannya pertama dari tahun 80-an dia dan orang mau promosi produk dari mulut ke mulut. Berikutnya masuk ke era percetakan, era broadcasting, TV, radio. Nah, sekarang ini yang sudah masuk geser ke era internet. Intinya seperti itu Pak. Ya internet ini lebih efektif, lebih efisien. Kenapa bisa global? Kalau kita bicara masalah masang di televisi atau di radio, dia per wilayah Pak. Dan secara internasional. Nah, ini tadi saya ceritakan dana iklan yang akan habis. Perusahaannya ngeluarin juga gede-gedean Pak. Ini 2018 beberapa perusahaan yang keluarkan puluhan triliun. Yang tertinggi adalah Samsung Pak. Makanya jangan kaget Pak, Samsung banyak produk baru yang bermunculan walaupun dia lebih oke produknya, tapi dia kenapa Samsung masih lebih laku? Karena iklannya banyak banget Pak. Ya, dia paling gede ratusan triliun dikeluarkan. Nah, yang sudah geser ke dunia smartphone, kita bicara digital advertising. Ini dananya yang dikeluarkan. Yang sudah geser di Indonesia itu lebih kurang 60%-nya Pak, hampir 60%. Nanti saya ada tunjukin datanya. Intinya ini saya ambil simpelnya aja. Jadi yang udah masuk ke smartphone 37 triliun di Indonesia tahun 2019 menurut eMarketer. Sebuah akun yang kredibel Pak. Nah, jadi ada peluang bisnis digital advertising. Nah, kita masuk ke dalam konsep yang sudah geser ke smartphone gede banget. Nah, smartphone ini pada prinsipnya gimana sih? Perusahaan kok kasih orang untuk download atau bikin akun gratis gitu. Padahal dia bikin aplikasi kan modalnya gede. Nah, konsepnya perusahaan bikin aplikasi. Aplikasi ini nyarinya pengguna Pak. Karena semakin banyak pengguna, ini yang akan dikelola sama perusahaan tersebut. Dari mana sumber uang perusahaan aplikasi? Dari dua hal ini Pak. Ya, pembelian penjualan, transaksi ya, dan dari periklanan Pak. Pembelian transaksi mereka dapat. Oh iya kan ada kayak misalnya Tokopedia kan atau Gojek kan ada biaya tertentu kan. Kayak kita naruh di GoFood itu dipotong Pak 2,5%. Kalau terjadi transaksi, pemotongan itu kan ada. Ini perusahaannya perusahaan. Enggak, ini global Pak. Secara global. Bukannya perusahaan yang. Belum. Saya menceritakan hal yang paling simpel. Kenapa perusahaan aplikasi, kok bisa kasih kita gratis untuk bikin account. Padahal dia modal bikin aplikasinya kan gede banget. Nah, polanya gini, ternyata dia ngumpulin data. Kalau udah punya data, akan ada transaksi, akan ada perusahaan yang akan mengiklan. Nah, intinya gitu. Nah, kalau bicara periklanan, dua perusahaan besar ini Pak yang menguasai untuk digital advertising, yaitu Google sama Facebook. Google bisa ribuan triliun per tahun. Facebook bisa ratusan triliun di bawahnya si Google. Nah, jadi benang merah seperti ini Pak. Artinya sejauh ini kita sebagai pengguna kan memang ngalamin hal seperti ini, yang download aplikasi gratis, yang kita jadi pengguna. Nah, sekarang peluang bisnis digital advertising itu yang seperti apa? Nah, sebagai pengguna kita kan pengen juga Pak nikmatin tuh yang jumlah tadi omset yang gede, yang market size bisnisnya gede banget, triliunan. Nah, di Indonesia kenapa menjadi daya tarik? Karena pengguna internet di Indonesia sangat tinggi, ratusan juta orang. Ini data yang kita kumpulkan dari Host dan We Are Social Pak, ini data kredibel. Ratusan juta orang menggunakan internet dan ratusan juta orang juga memakai smartphone. Kayaknya nggak mungkin ya saat ini semua kalangan
Mau kalangan menengah ke bawah, menengah ke atas pasti pakai punya smartphone punya, Pak. Oke. Nah, ini paling penting, Pak. Ini garis bawahnya paling penting. Digital advertising bisnisnya seperti apa? Contoh misalkan seorang YouTuber. Ya. Ya, YouTuber kan kalau misalkan dia pengen bikin channel di YouTube bayar apa gratis, Pak? Gratis, Pak. Gratis ya. Kita mau bikin channel. Aha. Gratis, Pak. Ya. Jadi mau jadi YouTuber tuh sebenarnya YouTuber adalah mitranya YouTube. Ya. Ya kan nggak ada biaya. Nah, ketika YouTuber punya konten, diupload lah videonya ke YouTube. YouTube sudah ada yang mau iklan. Ya, tinggal cari apa? Cari siapa yang mau nonton video iklannya. Begitu diupload di videonya dia, ada penonton, pengiklan akan bayar kemana? Ke YouTube. Ke YouTube. YouTube profit sharing, Pak, ke YouTuber. Nah, ini konsep dari digital advertising itu seperti ini, Pak. Memang ada duitnya. Nah, kenapa saya bilang ada duitnya? Karena ada penghasilan yang nyata, Pak. Ini Atta Halilintar, Atta Gledek, Pak. Penghasilan per bulan 22 miliar, Pak. Dengan jumlah penontonnya 20 juta subscriber. Berapa penonton yang dibayar sama YouTube ini? Dia nyari penonton aktif, Pak. Kalau YouTube saya nggak tahu jauh ya, tapi kalau teman saya ikut jadi YouTuber, itu 2.000 dulu, Pak. 2.000 pertama. Kalau nggak nyampe 2.000 pertama nggak akan dibayar. Bayar. Jadi minimum 2.000 ya? Ya, kalau YouTube kan. Oke. Tapi intinya duit digital advertising itu ada, Pak. Ya, contohnya kayak YouTuber nikmatin ini. Kalau saya YouTuber, nanti yang bayar saya dari YouTube. YouTube dibayar dari iklan. Ya. YouTube berbagai hasil, Pak. Tapi YouTube akan pasang iklan dulu di kita gitu ya. Iya, di video kita, konten kita. Ya, ini konsep YouTuber nih. Ya. Ini yang ada seperti ini. Nah, 22 miliar bagi kita kecil atau gede, Pak? Bagi kita gede kan? Tapi bagi YouTuber kecil, Pak. Kenapa? Karena tadi yang saya tampilkan YouTube dapatnya ribuan triliun, Pak. Iya, marketplace-nya gede banget. Makanya dia walaupun dapat 0,0001, Pak, jadinya gede. Oke. Nah, cuma gini kendalanya, Pak Ponang. Kalau kita mau jadi YouTuber, pengen dapat penghasilan dari digital advertising, pertama kita harus punya ide kreatif. Ya, dua peralatan. Ya. Dan banyak hal berkaitan. Studio, punya karyawan yang bisa edit video, punya kameramen, bangun database. Akhirnya kita menjadi YouTuber profesional seperti Atta. Ada penghasilan. Tapi ini kan nggak kecil modalnya, Pak. Ya, bikinnya YouTube-nya gratis. Ini gede. Nah, gimana caranya? Nggak semua orang bisa jadi YouTuber dan punya penghasilan. Ya, oke. Kita punya solusi, namanya social advertising. Ya. Di mana kita mendapat keuntungan dari dunia periklanan tersebut dengan cara yang lebih mudah. Nggak perlu seperti YouTuber, bikin konten, beli alat, bikin studio, gaji karyawan, nggak perlu, Pak. Ini semua dihilangin. Oke. Tapi konsepnya sama kayak YouTube. Kayak YouTuber. Perusahaan bikin aplikasi. Ya, kalau itu kan aplikasi YouTube. Ini aplikasi nanti namanya YouTube, Pak. Oh, ya. Perusahaan bikin aplikasi. Aplikasi ini akan ada yang mengiklan, Pak. Ya, karena income-nya memang dia totally bisnis utamanya digital advertising, Pak. Nah, ketika fokusnya ke sini, dia akan sudah punya stok perusahaan yang akan mengiklan. Ketika sudah punya aplikasi, dia tinggal nyari apa? Penonton, Pak. Siapa yang mau nonton? Oke. Nah, kuncinya di sini kita nggak butuh YouTuber, Pak. Apa? Kita cuma butuh penonton. Ketika penonton ini menonton video plus iklan, perusahaan iklan bayar ke perusahaan aplikasi. Perusahaan aplikasi berbagi profit, Pak. Langsung ke penonton, nggak pakai YouTuber. Langsung ke penonton. Nah, tapi si penonton ini bisa bangun database. Bisa cari penonton lainnya. Kayak si YouTuber, Pak. Kan YouTuber kan tujuannya untuk apa? Cari penonton kan? Bikin konten, bikin ide, ada yang nonton, ada yang langganan. Kita pun sama, Pak. Ya, kita ajakin orang untuk nonton. Ya. Oke, ketika penontonnya makin banyak dari yang kita bangun timnya, ya uangnya kita hasilkan lebih banyak lagi. Nah, konsepnya lebih kurang sama seperti YouTuber, cuma bedanya kita nggak perlu email, Pak. Oke. Apa nama perusahaan namanya Future Vtech, Pak? Ya, perusahaan ini 2019 didirikan. Sebenarnya di 2019 itu didirikan dan masuk pertama kali di China, Pak. Di China ini booming, Pak. Ya. Ini punya siapa? Bahkan bro, udah ada yang tiru, Bro, di China, Bro. Ini punya orang Indonesia. Bukan, orang asing, Pak. Orang Cina, Pak. Orang Cina. Ya. Intinya di sana udah jalan, bahkan udah fase ketiga dia, udah bangun hotel. Jadi dia pintar, Pak. Dia tidak langsung main di internet, langsung e-commerce. Dia main di sesuatu hal yang berbeda nih, social advertising. Booming di Cina, dia bikin e-commerce, Pak. E-commerce-nya udah ada traffic kan, udah jutaan orang yang download. Jalan e-commerce-nya dong. Ya, ada yang belanja segala macam. Lalu fase berikutnya bikin komunitas, dia bikin hotel, dia bikin mart juga yang lain. Ya kayak misalkan Alibaba kan bikin apa tuh, market apa namanya? Taobao. Taobao semacam. Nah, dia bikin juga tuh. Di Cina udah mulai masuk fase ketiga, Pak. Bikin komunitas gitu. Nah, kita
di Indonesia ini penyempurnaan. Jadi kalau di Cina ternyata bro bayarnya lebih kecil dulu awal mulai dari kita dibayar. Ya, Dibayar lebih kecil. kalau di sana $0,5 waktu mulai. Kalau kita pertama kali mulai $1 langsung pak. $1. Paling kecil. Nanti saya jelasin. Oke. Intinya berarti ini bisnis digital advertising dan full aplikasi pak. Apa yang terkait adalah Kominfo. Nah kita sudah keluar tanggal 10 Maret ini nomor registrasinya pak. Nanti bisa Pak Alek kirim ke Pak Bona ya. Kominfo sudah beres. Perizinan kita izin usaha industrinya industri teknologi informatika dan berbasis transaksi elektronik. Nanti ada pak penjelasannya. Dan kita pun ini pak yang buat kita solid. Kenapa kuat? Karena kita didukung oleh PBNU. Karena kalau PBNU sudah masukin membernya dia kan ada 89 juta pak. Dan anggota PBNU di seluruh Indonesia. Kalau dia udah masuk jadi pengguna di sini pak, enaknya kita walaupun bukan jaringan kita nikmatin pak. Ada satu konsep bagi hasil tuh yang keren. Ya share. Nah misinya kita adalah visinya menjadi perusahaan dengan big data terbesar se Asia Tenggara dan memasuki platform untuk dunia. Misinya supaya internet ya bisa bekerja untuk manusia pak. Jangan kita dikerjain terus sama internet. Ya, kita nonton hiburan tapi dapat penghasilan gitu. Oke. Nah konsep aplikasinya namanya V2 pak. Ya kita memang untuk memudahkan branding dan kita lebih nempel ke YouTube pak, gampang gitu jadi. Nah konsepnya social advertising. Nah YouTube ini bisa di-download di App Store dan Google Store nanti tapi bulan April pak, bukan sekarang. Karena kita belum mulai. Belum pak, April. Jadi kita orang awal banget. Oke. Nah menariknya biaya pendaftaran di sini gimana? Gratis pak, 100%. Jadi perusahaan bahkan tidak boleh menerima uang sepeser pun dari anggota. Kenapa? Karena ini perusahaan benar-benar aplikasi 100%. Yang pakai guna gratis gitu. Oke. Nah, cuma perusahaan juga kalau lu mau dapat untung di sini, kita bermitra dengan cara kita menyelesaikan misi, Pak. Misinya apa? Ya, supaya si perusahaan dapat AdSense yang lebih tinggi. Ya, kita harus menyelesaikan satu hari nonton 10 video plus iklan. Lebih kurang durasinya cuma 5 menit, Pak. Kalau total. Semua. Totalnya semua. Jadi 5 menit. 5 menit doang. Jadi cuma 30 detik gitu. Itu minimum. Iya, nggak ganggu nggak pakai kita? Nggak ganggu kan? Nggak, ya. Artinya itu anytime. Kapan tuh? Mau Pagi, pagi, siang, mau malam. siang, mau malam, terserah Pak. Oke. Pokoknya satu pertanyaan iseng. iya. Dari mana dia tahu bahwa kita nonton? Ya, tentunya di dalam APK kan dia punya sistem Pak. Nah, sistem, nanti juga kita juga ada sistem notifikasi mengingatkan kita Artinya berapa gini. persen. Ya perusahaan akan nonton dari IP Pak. Iya. Dari IP handphone. Nonton sama muter kan dua yang beda. Ya, Berarti kalau muter dia bisa detect. betul. Nonton nggak bisa detect. Tergantung kalau dia nggak skip 100% dia akan detect. Nonton iklan. Iya. Kalau saya putar terus saya tinggalin, saya nggak nonton. Oh, maksudnya iya. Kalau itunya iya Pak. Ya, itu Yang ke-play di handphone, IP ya apakah handphone. itu kedetek nggak sama dia? Oh enggak lah, Enggak. taruh aja gitu. Iya, iya. Enggak. Dia detect cuma ya di Karena pertama IP. kali saya ngomong ke ponakan saya, itu yang terlintas sama anak muda. Iya lah. Iya. Oh, gitu sih, ya gampang. Dia mengisahkan dengan gampang, so kita putar terus kita tinggal, gitu kan? Ya. Iya, oke. Terus, Bahkan Pak Alek ada owner perusahaan mau ngarahin karyawannya malah Pak. iya. Baru pada nonton gitu. Betul. Kan 5 menit nggak ganggu waktu kan. Nah ini Pak misinya cuma ini 10 Oke. video lebih kurang durasi menit 5 menit. Download gratis. Nanti Kalau kita keskip, apa konsekuensinya? konsekuensinya pasti kan akan nggak masuk misi iya. Pak. Nggak masuk ya. Nggak ada Ya, jadi nggak nanti dibayar ada, gitu kan? ya, misalnya kalau di dalam satu draft tuh misi Anda baru 20%. Kalau skip ya nggak naik. Masih 20% terus kan. Oh, oke. Sehari harus 100% nih gitu. Nanti ada notifikasi yang mengingatkan Pak. Oke. Yang kita nggak usah khawatir kita udah sampai mana kan, sejauh mana. Nanti sehari ada 100%, 80% gitu. Nah, berikutnya kita di awal kita mendapatkan misi ini kan disebut dengan novice secara gratis. Jadi beda Bro, paket itu bintang 1 kan kita nanti ada biaya. Dari biaya ini diambil dari poin Pak. Jadi nggak ngeluarin duit. Awal kita disebut dengan novice. Jadi awal itu kalau di mana di Pingo mungkin shopper ya. Nah kita novice. Awal novice. Nah,
Oke. Oh, iya iya. Ya, Sama ini perintah yang lah. gratis kan? Oke. Begitu nyelesai misi dia beli pak. Ada poin soalnya. Oh. Dia beli lisensi nanti ada pak. Caranya gampang. Ngumpulin poin itu gampang banget pak. Oke. Oke. Ini marketing plan ya? Ya. Jadi boleh ini video pak. ya? Bisnis ini benar-benar 100% gratis nggak pakai modal. Oke. Nah misi novice ini simple. Tadi kan satu hari 10 video lebih kurang. Ya total menitnya 5 menit. Dan dia harus menyelesaikan 40 hari pak. 40 hari misi tersebut. Tapi dia dibayar tiap hari pak menyelesaikan misi. Dibayarnya per hari 0,3 poin. Ah, Kalau masih di peringkat novice pak. oke. Ya novice. Ya oke. Berarti kalau 40 hari dapat berapa poin? Dapat 12 poin. Ya, poin ini nanti bisa diuangin pak. Oke. Paham. Nah, gunakan poin ini juga untuk bisa membeli membership. Nah, membership itu seperti apa? Kita punya 6 paket. Pertama paket bintang 1. Harganya berapa? 10 poin. Berarti kalau kita bisa menyelesaikan 40 hari dapat 12 poin. Kita beli bintang 1 Pakai poin. ya pakai poin. Oke. Ya, jadi sisa 2 poin, nah 2 poin ini terserah. Mau ditabung atau mau dicairin bisa, Pak. Nah, begitu kita sudah beli bakat bintang 1, kita nanti akan dapat namanya exposure bulan 2. Oke. Tapi kita nggak mungkin 40 hari dapat kelamaan 40 hari, Pak. Ada strateginya Pak nanti, Pak. Aha. Karena ngumpulin poin itu nggak cuma dari sini.